Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 3, akan mempresentasikan tentang produk masker kain yang akan dipresentasikan oleh Nama saya Syendra Said. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Nurhajana. Perkenalkan, nama saya Hana Balkis. Perkenalkan, nama saya Eli Sulistiawati. Perkenalkan, nama saya Asis Setiarini. Perkenalkan, nama saya Putri Deli Agatia. Nama saya Muhammad Afan Nugroho. Perkenalkan, nama saya Kunca Fitri Widyayu. Nama saya Muhammad Fikri. Perkenalkan, nama saya Bilal Khatami. Saya akan menjelaskan bisnis model kanvas. BMC merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Nah, selanjutnya terdapat tujuan dan alasan menggunakan bisnis model kanvas. Yang pertama, ada untuk memudahkan para perencana bisnis dalam pengambilan keputusan di unit usaha dengan menilai hubungan yang logis antara komponennya. Yang kedua, ada untuk membantu menguji konsistensi hubungan antara komponennya. Yang ketiga, untuk menguji pasar dan asumsi yang digunakan. yang keempat, Untuk menunjukkan seberapa besar perubahan yang telah dilakukan serta mengetahui konsekuensinya. Kan kita udah merancang sedemikian rupa nih menggunakan bisnis model kanvas. Kita lihat pendapatan setiap bulannya, setiap minggunya, apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan, apakah tujuannya sudah tercapai, atau malah sebaliknya. Dengan adanya bisnis model kanvas ini kita bisa memperhitungkan, dan kalau misalnya tidak berjalan dengan baik, maka kita bisa mengevaluasinya kembali gitu. Apakah sudah baik, apakah sudah sesuai, atau berjalan dengan arah yang tidak jelas gitu. Berikut adalah struktur dari BMC masker kain pada usaha kami. Untuk lebih jelasnya, kami akan mempresentasikan satu persatu. Pada proses pertama BMC, kita akan menemukan istilah customer segment. Apa sih customer segment? Customer segment atau segmentasi konsumen adalah sekelompok orang atau organisasi yang dituju oleh perusahaan untuk dilayani. Pada produk masker kain, customer segment kami adalah pelajar, mahasiswa, dan orang tua. selanjutnya value proposition. Dan apa itu value proposition? Value proposition merupakan suatu keunikan menentukan mengapa produk atau jasa tersebut pantas untuk dipilih oleh pelanggan. Pada bisnis produk masker ini terdapat menyediakan masker beraneka macam motif yang lucu dengan bahan kain yang lembut dan berkualitas terbaik. Saat digunakan masker nyaman untuk dipakai oleh anak-anak maupun orang dewasa. Masker kain tidak menghalangi pernafasan. Selanjutnya channel. Selanjutnya ada channels. Channels merupakan bagaimana cara kita bisa menyampaikan produk sampai hingga kepada konsumen atau membantu konsumen untuk membeli produk ataupun jasa kita. Channels yang dipakai pada produk masker kain ini terdapat sosial media, toko kain, dan toko online. Selanjutnya customer relationship. Customer relationship adalah cara perusahaan dalam berhubungan dengan pelanggan sehingga menciptakan pengalaman terbaik kepada mereka. Hal tersebut termasuk bagaimana perusahaan mampu memberikan jawaban ketika ada kendala jangka pendek serta solusi untuk jangka panjang kepada pelanggan. Tujuan dari customer relationship adalah untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan kepada pelanggan melebihi dari pembelian pertamanya. Tujuan lain dari customer relationship adalah untuk mendapatkan pelanggan baru serta mempertahankan pelanggan lama. Nah, pada bisnis masker kain ini terdapat dua customer relationship-nya. Yang pertama adalah memberikan diskon 5% pada pembelian keempat, dan yang kedua adalah pada pelanggan yang membeli dalam jumlah tertentu, dalam kurung membeli dalam jumlah banyak, akan mendapatkan bonus masker kain. Selanjutnya revenue stream. Selanjutnya yang kelima yaitu revenue stream. Revenue stream merupakan bagaimana cara memperoleh uang dari setiap customer segment. Dalam revenue stream pada produk masker kain ini memperoleh uang dari setiap penjualan satu masker kain.
Selanjutnya, Key Resource. Key resources merupakan sumber daya utama perusahaan dan menjadi penentu bagi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Key resources atau sumber daya ini diperlukan dalam menawarkan value proposition, memelihara hubungan dengan pelanggan dan mendapatkan pelanggan. Jadi key resources yang ada pada produk masker kain ini yaitu yang pertama lokasi yang strategis. Kenapa kita perlu mencari lokasi yang strategis untuk ini? Karena apabila lokasi yang dipilih itu strategis, maka akan memperbesar peluang dan mendapatkan konsumen. Maka sebaliknya apabila lokasinya kurang bagus, maka akan berpengaruh juga pada hasil pendapatan yang kita dapatkan nantinya. Yang kedua yaitu bahan baku masker. Jadi bahan baku masker ini kalau misalnya orang-orang udah pada tahu akan kualitasnya, kenyamanannya, dan kelembutannya, otomatis orang-orang lebih pilih buat beli di yang emang terpercaya, yang dia tahu kalau itu harganya terjangkau tapi kualitasnya emang bagus. Selanjutnya, Key Activities. Key Activities merupakan kegiatan yang menentukan suatu model bisnis. Dalam hal ini, pada bisnis model masker kain terdapat 3 hal. Yang pertama, membeli masker kain dari pabrik kain. Yang kedua, memberikan layanan terbaik, cepat, dan ramah. Yang terakhir, yang ketiga, ada mempertahankan kualitas bahan kain yang lembut untuk ditawarkan pada konsumen. Selanjutnya, Key Partner. Elemen Key Partners atau mitra kunci, yaitu adalah mitra kerjasama pengorganisasian organisasi. Nah, mitra kunci dari BMC ini adalah yang pertama, penjual bahan, yang kedua adalah toko kain, yang ketiga adalah influencer, yang keempat adalah advertising atau periklanan. Nah, periklanan yang akan kita ambil ini adalah menggunakan sosial media online, yaitu ada Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Selanjutnya, Cost Structure. Cost structure itu apa sih? Cost structure itu merupakan gambaran semua biaya. Nah, biaya ini nantinya akan berpengaruh pada untung atau rugi dalam suatu usaha yang kita jalani. Dalam biaya bisnis masker kain terdapat yang pertama yaitu proses pembuatan masker kain, yang kedua penyediaan bahan baku kain, yang ketiga biaya kemasan, dan yang terakhir biaya transportasi. Di sini saya mempunyai 3 contoh masker kain. Yang pertama yaitu ada masker kain polos. Yang kedua ada masker kain tie-dye. Dan yang ketiga ada masker kain karakter. Contoh kemasannya seperti ini. Sekian presentasi kelompok 3 pada usaha masker kain. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.